Kalau kepastian tentang proses hukum selanjutnya kan saya sudah sampaikan bahwa kita sudah dapat instruksi dari Ruben untuk mempersiapkan gugatan hak asuh anak ya. Tapi kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan hak asuh ya tentu mekanismenya adalah melalui pengadilan. Mungkin secara paralel ya, artinya kami tidak memungkiri bahwa dan berterima kasih ada support dari KPAI. Artis Ruben Onsu akhirnya mantap untuk memperjuangkan hak asuh kedua anaknya melalui gugatan yang akan diajukannya ke pengadilan dalam waktu dekat. Kabar Ruben akan mengambil hak asuh kedua anaknya dari Sarwenda dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Keputusan Ruben menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh keduanya dianggap sudah tepat. Terutama setelah beredar luasnya video dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwenda dan kekasihnya Gio mengundang viral di media sosial. Dukungan agar Ruben segera mengajukan hak asuh anak mengalir deras. Terlebih ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Sarwenda terkait pembagian waktu mengasuh anak sebagaimana yang diputus hakim pengadilan pada saat keduanya bercerai. Dan belakangan terungkap, jika sudah 6 bulan ini Sarwenda disebut-sebut tidak mengizinkan Ruben bertemu dengan kedua buah hatinya. Menanggapi polemik tersebut, keprihatinan datang dari KPAI yang turut menyoroti perseteruan Ruben dengan Sarwenda yang berujung gugatan hak asuh anak. Lantas, apa kata Minola Sebayang yang kabarnya sudah mendapat instruksi dari Ruben untuk menyiapkan langkah hukum terkait gugatan hak asuh anak? Kalau kepastian tentang proses hukum selanjutnya kan saya sudah sampaikan bahwa kita sudah dapat instruksi dari Ruben untuk mempersiapkan gugatan hak asuh anak ya. Jadi mungkin ini sekarang lagi dalam proses final. Setelah selesai 1 hari 2 hari ini mungkin Ruben bisa membaca gugatan tersebut. Jika tidak ada tambahan-tambahan dan masukan apapun lagi, kita mungkin akan sudah bisa segera mendaftarkan gugatannya. Ruben orangnya selalu ketika melakukan sesuatu kan dia harus mempertimbangkan dengan matang dan semuanya itu tidak terburu-buru, tidak emosional. Karena kalau dilakukan secara terburu-buru dan emosional kadang-kadang itu bisa berdampak tidak baik lah ya. Spontanitas yang kadang-kadang tidak memberikan efek yang baik. Jadi makanya Ruben mencoba untuk mengukur semua langkahnya itu dengan teratur. Jadi sekarang kan sudah saya katakan bahwa langkahnya itu sudah jelas melakukan upaya gugatan hak asuh anak, kemudian mempertimbangkan untuk membawa masalah ini kepada KPAI. Jadi kan sebenarnya kan langkah-langkahnya sudah terukur, makanya dipilihlah upaya-upaya yang tenang, terukur dan elegan gitu loh. Makanya sekarang ini kan sudah mulai bertahap ini, ya kita sudah mulai masuk ke dalam upaya untuk mengajukan gugatan hak asuh anak gitu misalnya. Terus kemudian kita sudah mulai masuk ke dalam perlindungan anak. KPAI atau pihak-pihak lain yang bisa memberikan solusi dari persoalan ini. Tapi kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan hak asuh ya tentu mekanismenya adalah melalui pengadilan. Dan apakah nanti hak asuh yang dimiliki oleh ibu hari ini layak atau tidak layaknya tentu akan ada asesmen ya. Asesmen soal kapasitas pengasuhan gitu ya. Nanti ada asesmen dari psikolog, pekerja sosial gitu ya. Untuk katakanlah apakah harus kedua-duanya untuk mengasuh atau membatalkan salah satunya gitu ya. Ya bisa saja pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan yang nyata ya, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimanapun juga pengasuhan anak ini penting ya. Karena karakter ibu tentu tidak bisa diwakili oleh bapak atau juga sebaliknya, karakter bapak juga dibutuhkan oleh anak untuk memastikan agar tumbuh kembangnya ini bisa berjalan secara baik. Nah, oleh sebab itu kami tentu mendorong ya karena belum ada laporan ke KPAI, kalau memang dibutuhkan ada mediasi tentu kami bersedia dan siap untuk melakukan mediasi agar para pihak ini bisa saling mengasuh. Ya, karena kebutuhan anak itu sebetulnya pengasuhan. Kebutuhan anak itu adalah bagaimana dia mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan anak itu adalah bagaimana dia dekat dan lekat dengan orang tuanya.
Upaya Ruben Onsu mengambil hak asuh anak dari Sarwendah melalui gugatan yang akan diajukannya ke pengadilan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Kini, posisi Ruben di atas angin. Terlebih dalam gugatan hak asuh anak yang akan diajukannya dalam waktu dekat ini, Ruben sudah menyiapkan argumen hukum pendukung. Salah satunya ialah adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah. Dari dugaan itu, Ruben juga berencana akan bertandang ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk meminta dukungan dan masukan mengenai rencananya mengajukan gugatan hak asuh kedua anaknya dari Sarwendah. Kabar Ruben akan menemui pejabat teras KPAI untuk mengadukan adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah beredar luas dan menuai reaksi beragam. Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua KPAI, Jarsa Putra mengaku siap menerima Ruben Onsu untuk berkonsultasi mengenai permasalahan anaknya yang kini mendapat perhatian luas dari publik. Lantas, apa tanggapan KPAI mengenai rencana Ruben Onsu yang akan mengadukan dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah? Mungkin secara paralel ya, artinya kami tidak memungkiri bahwa dan berterima kasih ada support dari KPAI karena dugaan-dugaan ada pelanggaran hak asasi anak-anak ya, termasuk dugaan eksploitasi anak. Jadi mungkin kita akan lakukan secara paralel ya, artinya bertemu dengan KPAI juga mungkin menjadi agenda terdekat kita dan juga menyelesaikan dan kemudian mendaftarkan gugatan juga menjadi agenda terdekat kita saat ini. Ya, kami berharap ya ketika nanti dalam perseteruan konflik yang sangat luar biasa ini, kami berharap mendorong agar salah seorang pihak ya, apakah ayah gitu ya, mendatangi kami untuk melaporkan dan termasuk juga meminta untuk mediasi gitu misalnya. Tentu kami akan sangat senang gitu ya. Semakin cepat laporan itu ya tentu kami akan bisa cepat, karena di SOP kami itu kan 14 hari ya terkait semua aduan yang masuk terkait pelanggaran hak anak. Kalau menurut pemikiran kami ya patut diduga itu adalah eksploitasi anak kan begitu, karena kan tidak seharusnya anak itu yang masih di bawah umur ikut bekerja atau ikut mendukung orang tuanya bekerja di malam hari yang seharusnya dia itu istirahat kan begitu ya, mengerjakan PR. Tapi ini kan dia diajak untuk live TikTok di malam hari untuk mempromokan produk-produk tertentu, dan bahkan kita lihat sendiri gitu loh. Kadang hal-hal yang dilakukan oleh S dan teman prianya G ketika ada live TikTok, bahkan ketika ada anak kan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang membuat orang yang melihatnya jengah gitu. Jadi sebetulnya kan tidak ada mantan anak ya. Kedua orang tuanya ini punya hak untuk dekat, untuk lekat, dan untuk berinteraksi dengan anak. Ya, kalau ada upaya menjauhkan dari hal demikian ya tentu kami sangat sayangkan, tentu bertentangan dengan undang-undang pelindungan anak gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kedua, karena ini adalah cerita desain besar ada konflik dari dampak perceraian, kami sudah biasa ya menghadapi situasi-situasi ini. Ya, salah satu upaya yang paling cepat lakukan adalah memediasi gitu ya. Iya, jadi makanya kan pengasuhan bersama itu penting ya. Ketika mediasi itu kan katakan dalam seminggu itu berapa hari di ayah, berapa hari di ibu, kemudian bagaimana teknis penjemputan, kemudian di mana titiknya. Biasanya di dalam berita acara mediasi itu kami detailkan itu agar nanti ketika ini disepakati oleh para pihak bisa dijalankan gitu ya. Ya untuk lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan karakter tadi gitu ya. Karakter bapak itu penting untuk anaknya, karakter ibu juga begitu, dan itu tidak bisa diwakili. Viralnya video Putri Ruben Onsu yang diduga menjadi korban eksploitasi anak yang dilakukan ibu kandungnya sendiri. Dalam hal ini, Sarwendah tidak hanya menuai banyak kecaman, tetapi juga keprihatinan mendalam atas pola asuh yang diterapkan Sarwendah kepada kedua anaknya. Berbagai kritik dan kecaman datang silih berganti. Tidak sedikit pula yang mendorong Ruben agar mengambil anak-anaknya dari rumah Sarwendah yang dianggap tak ramah bagi tumbuh kembang anak. Dan apa kata sejumlah pihak yang ikut geram dengan pola asuh yang diterapkan Sarwendah kepada kedua anaknya? Makin hari makin kelewatan.
Aduh, Tuhan. Menurut saya ini nggak lazim dan ini aneh dan ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh, mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Nggak baik itu. Itu memberikan contoh yang nggak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah, tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Memang dalam tahapan ini Ruben Onsu itu memang punya hak ya untuk melakukan semacam upaya supaya anak-anak ini bisa mendapatkan perlindungan. Yang pertama mungkin Ruben harus juga melapor ya kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau mungkin juga menggugat secara keberatan terkait dengan hak asuh yang dulunya jatuh kepada seorang Sarwenda, dan bisa saja hak asuh anak itu dicabut oleh di bawah kuasa Sarwenda dikembalikan kepada seorang Ruben. Kenapa? Karena yang pertama juga saya lihat bahwa statement Sarwenda di media sosial terkait dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, bahkan ada kata binatang, kata-kata menyerang karakter seseorang, itu bukan seorang ibu yang baik. Tahu aku anak kecil tidak boleh like, tidak boleh like tok ya, apalagi dia ngebaca tuh namanya like kan segala macam, apa muncul tulisan dia ngebaca itu nggak boleh. KPAI harus bertindak, walaupun itu sosmed bukan TV, tapi KPAI itu harus masuk ke sosmed. Ada anak kecil yang membaca omongan segala macam, buang akal tuh tujuan buat siapa? Cuman katanya udah jangan dibahas, gak usah dianggap, terus ditimpal lagi sama orang tua. Itu menurut gue harus KPAI atau Komnas Anak harus menindaklanjuti. Kenapa nih bisa anak di bawah umur bisa berkata begini, kepada siapa dia berkata? Apakah untuk abangnya, apakah untuk ayahnya, apakah untuk netizen? Nah, itu nanti mungkin yang punya rekaman komplit itu harus jelas. Kalau memang untuk ayahnya, itu berarti udah keterlaluan. Ya, jadi sebenarnya jauh sebelum video yang beredar hari ini, ya di mana anaknya Ruben itu di suatu kamar gitu ya, di tempat tidur itu kan lagi mijitin punggungnya teman laki-lakinya S kan gitu. Ya, jadi memang akhirnya bisa saja orang berbagai macam penafsiran tentang video tersebut. Tapi kalau dari sisinya Ruben itu begini, jauh sebelum foto itu beredar, Ruben itu sudah memberikan peringatan gitu loh, sudah memberikan teguran kepada S gitu loh, karena Ruben melihat beberapa kali anaknya ini kan yang masih di bawah umur kan dilibatkan dalam live-nya mereka yang waktunya itu kan sebenarnya kan sudah waktunya anak di bawah umur yang masih sekolah itu tidur, istirahat kan begitu. Jadi melalui saya juga pernah disinggung dan disampaikan, dan saya juga sudah pernah bicarakan adalah ini dengan kuasa hukumnya S. Ruben juga menurutnya memberikan teguran gitu loh, by WhatsApp lah gitu ya. Tapi yang tanggapan daripada S pada waktu itu adalah ya cong gitu, tetap ada congnya tuh. Nah ya nggak santun ya, terus dia bilang bahwa lu jangan ikut campur deh masalah urusan pribadi gue gitu. Jadi sebenarnya kan ini kan bukan masalah pribadinya dia, nggak dicampurin, tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadinya dia itu ada keterkaitan Tania dan Thalia atau anak-anaknya Ruben punya kepentingan. Nah ini yang mungkin tidak dipahami atau mungkin ya sengaja gitu nggak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Ruben, memang tidak menghargai mungkin ya atau apa, saya tidak mengerti ya. Nah akhirnya Ruben ya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menegur. Tidak hanya soal pola asuh yang menjadi perhatian, tetapi juga adanya dugaan pencucian otak yang dilakukan Sarwenda kepada kedua anaknya agar membenci Ruben Onsu, yang notabene ayah kandung kedua anaknya. Dugaan itu makin kuat usai pernyataan Betran Peito yang mengungkap adanya perlakuan buruk selama tinggal di rumah Sarwenda. Sudah 6 bulan anak-anak Sarwenda tidak bertemu dengan Ruben Onsu. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ruben menyebut jika Sarwenda berupaya memisahkan Ruben dengan kedua anaknya. Dan itu dilakukan Sarwenda terus-menerus dengan menanamkan kebencian sejak sedari dini. Lalu apa kata Ruben Onsu mengenai dugaan tersebut?
apakah kekhawatiran itu timbul seperti apa yang disampaikan oleh Onyo dalam postingannya, ya, yang menceritakan apa yang dialaminya ketika setelah perceraian dia tinggal bersama dengan S, ya, termasuk hasutan-hasutan, penggiringan-penggiringan, ya, sikap-sikap yang ada. Apa S khawatir kalau anaknya ini nanti berkumpul bersama Ruben selama 3 hari, lalu kemudian anaknya bercerita tentang apa yang terjadi, ya, bercerita seperti Onyo bercerita tentang adanya satu kondisi anak-anak dikondisikan katanya kan, kalau nggak salah baca saya di postingannya, untuk berpura-pura stres karena ayahnya mualaf dan hal-hal yang lain. Nah, jadi termasuk perilaku-perilaku yang ada di lingkungan itu. Apa itu yang menjadi kekhawatiran selama ini yang membuat S enggan untuk mempermudah anak-anak berkumpul bersama Ruben? Aku kaget, aku nangis kemarin karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis, ya semangat, ayah punya aku juga, kita lewatin ini bareng-bareng. Nah, jadi yang kami garis bawahi kan adalah kondisi yang seperti itu Ruben katakan, anak-anak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Dengan pernyataan yang dibuat Onyo dalam postingannya, itu kan semakin memberikan keyakinan lagi bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Apalagi ada kata-kata tulisannya Cici dipaksa untuk akhirnya membenci ayah, kan begitu artinya. Jadi kan artinya kan ketidak ramahan misalnya, atau ketidak ada rinduan antara anak-anak dengan Ruben ini kan patut diduga kan karena ada pressure, ada hasutan, ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Onyo dalam postingannya. Belum lagi dengan perilaku-perilaku S sendiri yang tidak patut untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya, kan begitu ya, menyindir ayah kandung anak-anaknya yang memberikan nafkah selama ini, ya, sebelum artinya ditunda oleh Ruben karena alasan-alasan tertentu juga. Nah, jadi itu yang lebih prioritas. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.